Ada sebuah pertanyaan ya yang ditujukan kepada saya ya dari sahabat-sahabat Bang Kopil Official yang mengatakan, Pak, bagaimana caranya yang paling aman ya untuk gagal bayar di pinjaman online, baik legal maupun ilegal, tuh bagaimana caranya? Nah, sebelum kita lanjut di video ini, kalian silahkan saksikan pesan dari Bapak yang satu ini. Pada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban, jangan membayar. Jangan membayar. Kalau karena tidak membayar, lalu ada yang tidak terima, diteror, lapor ke kantor polisi terdekat. Polisi akan memberikan perlindungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my channel Bang Kopil Official. Nah, sharekan kepada kalian semuanya yang menonton video saya ini dan yang menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya, selalu diberi kemudahan dan dipelancar selalu rezekinya. Dan tak lupa pula saya ucapkan beribu-ribu terima kasih saya kepada teman-teman semuanya yang telah mensupport channel ini hingga saat ini bisa berkembang dan memberikan manfaat kepada kita semua. Apa kabar kalian semuanya? Saya harapkan kepada kalian semuanya selalu diberi kelancaran dalam menjalankan aktivitasnya. Amin. Oke. Nah, kita lanjut ya guys di konten saya kali ini gitu ya. Nah, ini sesuai dengan pertanyaan yang masuk ke saya gitu ya. Nah, ini pertanyaan ini mungkin belum saya jawab ya. Beberapa waktu yang lalu pernah memberikan komentar di video saya yang lalu gitu ya. Pak, bagaimana caranya kita untuk gagal bayar secara aman di pinjaman online, Pak, gitu ya. Saya gagal bayar di pinjol online, di pinjol legal, gagal bayar di pinjol ilegal juga, Pak. Itu bagaimana caranya yang paling aman gitu loh. Ya, yang paling aman. Nah, ini saya berikan triknya kepada kalian ya, dengan catatan gitu ya, dengan catatan kalian harus menonton video ini sampai selesai dulu gitu. Jangan ada yang keskip ya. Oke, lanjut. Nah, gini ya. Pinjaman online gitu ya, saya berikan sedikit ya penjelasan saya mengenai pinjaman online. Pinjaman online ini adalah sebuah media ya yang di zaman digitalisasi ini sangat simpel dan mudah apabila kita dalam mengajukan pinjaman, seperti konten-konten yang pernah saya share sebelumnya gitu ya, mengenai pinjaman online legal cepat cair, pinjaman online ilegal yang cepat cair. Nah, itu adalah sebuah pinjol-pinjol yang benar-benar terbukti cair gitu ya. Dan bisa kalian tonton di video-video saya sebelumnya, saya berikan itu. Nah, sesuai dengan pertanyaan tadi ya, pertanyaan sebelumnya di video saya sebelumnya dari sahabat Bang Kopil Official, ini kita harus menyiapkan strategi guys ya, strategi. Strateginya bagaimana? Yang jelas bukan strategi kita menghilang, bukan ya, menghilang dari dunia ini, bukan ya. Tapi strategi ini adalah pada saat kita ingin mengajukan pinjaman online tentunya gitu ya. Ingat, untuk strategi pada saat mengajukan pinjaman online. Jadi strategi ini kalian gunakan sebelum, ingat ya, jangan setelah kalian pencairan pinjol, jangan. Sebelum pencairan pinjol kalian harus menggunakan strategi ini dulu. Ini banyak sekali kegunaannya. Yang pertama, tingkat ACC kalian lebih cepat gitu ya. Dan juga ada nilai plus yang bisa pihak pinjol ya, pada saat memverifikasi data Anda itu ada nilai plusnya gitu, dan Anda pastinya akan cepat diterima pinjaman online-nya. Dan juga yang ketiga itu kelebihannya, kalian bisa untuk lebih aman apabila kalian gagal bayar. Tidak semua kita menginginkan gagal bayar kan, di pinjaman online tidak semua kan. Nah, tapi kalau di pinjol ilegal ya itu lain ceritanya ya kan. Nah gitu, tapi kita harus alangkah lebih baiknya kita melakukan strategi dulu ya, biar kita lebih aman lagi dalam mengajukan pinjaman online baik legal maupun ilegal. Oke, lanjut. Saya merokok dulu ya sebatang guys, biar lebih asik ya. Oke, langkah pertama kita langsung saja biar tidak sariawan ya guys, kalian tidak tertidur di situ. Ya, langkah pertama, ini yang pertama kalian gitu ya, apabila kalian mengajukan pinjaman online ya, di dua pinjol ini seperti di video saya sebelumnya, Akulaku dan SpayLater, itu jangan kalian usik guys ya, jangan kalian tidak bayar gitu, bayar dong gitu.
walaupun kalian gagal bayar, telat bayar, kalian bayar guys. Itu sangat berpengaruh pinjol itu ya, dari kredit skor kita di BI gitu ya. Kalian bayar dua pinjol itu harus kalian bayar. Pokok utangnya saja kan wajib kalian bayar. Kalau kalian gagal bayar, kalian bayar pinjol itu, kalian bayar pokok utangnya saja ya. Ingat ya, bayar pokok utangnya saja. Kalau kalian gagal bayar di dua pinjol itu, aku laku dan SPayLater itu harus kalian pelihara di situ ya. Dan saya juga telah melakukan pembayaran di pinjol aku laku, telah saya lakukan pembayaran ya. Dan selanjutnya yang kedua, cara yang kedua ya guys, agar lebih aman kita dalam melakukan pinjaman online. Kalau kita gagal bayar ya, kita gagal bayar. Yang kedua itu kalian harus membuat kontak fake gitu ya. Kontak fake ini apa Pak? Kalian harus menyingkirkan dulu, bukan berarti kita membuang kontak kita yang penting-penting ya. Singkirkan dulu kontak-kontak kita yang ini ya, yang penting kalian singkirkan dulu. Kalian hapus dulu, kalian ganti dengan kontak fake. Buat 100 kontak guys ya, buat 100 kontak. Lalu kalian bikin seperti ini ya, nama-nama gitu ya, nama-nama di kontak itu kalian buat namanya terserah, yang pokoknya yang bisa meyakinkan pihak pinjol. Nah kalian buat dulu. Lalu kalian buat SMS ya, SMS pack juga gitu ya, SMS pack juga silahkan kalian buat. Itu banyak caranya di YouTube, itu banyak, silahkan kalian cari ya cara buat SMS pack, telepon fake gitu ya, dari kontak darurat kontak di handphone kita yang telah kita buat itu, yang secara pack gitu ya, bukan yang asli. Yang asli silahkan kalian singkirkan dulu dah gitu, biar lebih aman. Alangkah baiknya kalian punya dua handphone ya. Yang pertama handphone penting ya, yang kedua handphone untuk minjol gitu ya. Nah itu lebih baik lagi gitu. Nah itu harus kalian buat, kalian siapkan 100 kontak yang ini, yang pack gitu. Gunanya apa ini Pak? Nah, kan kalian bertanya, gunanya apabila nanti kalian mengalami gagal bayar ya, terutama pinjol ilegal, mereka pasti meneror kemana-mana. Semua kontak Anda akan dihubungi ya, akan dihubungi, pasti dihubungi guys. Yang ini, yang itu, yang ini. Nah, nanti kalian juga yang report kan, wah ini kacau ini Pak, kontak saya semuanya diganggu semua. Seperti banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya gitu ya, diganggu terus Pak, sampai yang kontak saya itu sampai nggak bisa tidur Pak, sampai pagi nggak bisa tidur, dihubungi terus gitu kan. Nah ini gunanya kita membuat kontak pack gitu ya, kontak pack. Nah gitu, ini harus kalian siasati ini, hal ini gitu ya. Lalu yang bagian kedua, yang tak kalah penting, kalian simpan semuanya data-data penting kalian ya. Jangan kalian simpan KTP kalian, jangan ya. Seperti slip gaji kalian simpan di handphone, minimal 10 lah kalian buat ya. Terus kalian aktivitas kalian, kerja kalian simpan, termasuk dalam penerimaan gaji kalian simpan, fotokan, simpan di galeri kalian. Itu nanti akan menjadi penilaian tersendiri ya dari pihak pinjol. Mereka pada saat kalian melakukan AFROP ya, pengajuan AFROP ya, izinkan aplikasi untuk menginput data Anda. Nah, mereka akan mengambil semua gambar-gambar ya, foto-foto penting kalian ya di dalam smartphone kalian, seperti slip gaji kalian mungkin nampak oleh mereka simpan gitu ya. Lalu foto-foto kalian di tempat kerja gitu ya, dan juga usaha kalian gitu. Itu akan memberikan nilai plus kepada kalian gitu pada saat melakukan pengajuan pinjaman online. Pastinya kalian pasti di ACC dong ya kan, karena kalian punya data lengkap. Singkirkan KTP, hal-hal yang berbau sensitif gitu ya, seperti Anda bersama pacar Anda, sama istri Anda, suami Anda, semuanya diinikan dulu deh, disingkirkan dulu, jangan menggunakan handphone gitu. Itu saya bilang tadi, kalau punya dua handphone itu lebih baik lagi, lebih mantap lagi guys ya. Nah singkirkan dulu, kalian isi yang penting yang menyangkut dengan pengajuan Anda di pinjaman online. Nah gitu ya, termasuk juga ketika Anda mengambil uang gitu ya, Anda menghitung uang gitu, pokoknya terserah kalian buat seyakin mungkin gambar-gambar Anda itu, foto-foto Anda itu yang menampakkan diri Anda gitu. Jangan foto orang lain yang Anda masukkan ya, diri Anda fotokan. Anda sedang apa gitu, sedang kerja gitu mungkin ya, Anda sedang
mengambil gaji mungkin, atau ada slip gaji kalian fotokan, kalian simpan di smartphone kalian gitu ya. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan pengajuan Anda di pinjol gitu. Ya kan, itu pasti diminta oleh oleh pihak pinjol. Nah, selanjutnya ya, yang ketiga, kalian matikan akses lokasi. Nah, akses lokasi ini apa? Pada saat kalian mengajukan pinjol ya, itu kan ada akses lokasi. Nah, seperti di gambar, oke, kalian lihat. Kita kan misalkan gini, kita ingin mengajukan pinjaman online di aplikasi Kredit Pintar misalkan ya. Mereka kan akan izin aplikasi mengakses lokasi. Nah, kalian tinggal Anda di bagian ini ya. Nah, bagian ini lokasi kalian centangnya kalian matikan. Ya, ini gunanya untuk apa? Agar pihak pinjol tidak mendeteksi keberadaan kalian gitu. Kalau kalian gagal bayar gitu kan, kalian kan pasti was-was kan. Kalau seandainya kalian, wah saya gagal bayar nih, gawat nih, lokasi saya dekat lagi nih. Nah, kalian kan akan was-was gitu. Dengan kita mematikan lokasi ini, otomatis pihak pinjol tidak akan mengetahui keberadaan kalian, gitu kan. Nah, ini cara aman kalian gagal bayar gitu, ya kan. Nah, itu jadi itu wajib kalian matikan lokasinya, kalian matikan. Simple caranya seperti gambar tadi ya, gambar matikan izin alokasi, kalian matikan aja dulu gitu ya. Nah, ini buat yang sebelum mengajukan pinjol ya, mengajukan pinjaman online, kalian silakan kalian gunakan ini ya. Ini lucu teman-teman ya, lucu, kalian akan tertawa apabila kalian gagal bayar nanti debt collectornya menghubungi kontak yang pack. Nah, ini lucu banget guys. Ya kan. Lalu yang selanjutnya, nah ini penting, kalian tinggalkan 3 kontak darurat ya, yang aktif gitu, yang nyata, nomornya memang aktif gitu. Silakan kalian tinggalkan 3 atau 4 dah gitu ya. Mungkin itu nomor dari adik kalian gitu kan, orang yang bisa kalian percaya deh, atau nomor kalian semuanya nggak apa-apa. Bikin 4 kontak darurat, mungkin itu kalian buat ibunya gitu ya, bapaknya gitu, atau saudaranya dan temannya, buat aja. Pokoknya 4 nomor yang aktif gitu. Lalu lakukan SMS atau WhatsApp pada Anda gitu ya, ke nomor yang Anda ajukan pada saat mengajukan pinjaman online. Silakan di SMS nomor itu menggunakan nomor kontak darurat yang kita siapkan ini. Nah, gitu ya, sering melakukan kontak, sering melakukan komunikasi gitu ya. Terserah kalian mau ngapain gitu, nomor ini sama nomor 4 ini ya, nomor darurat 4 ini entah mau ngapain gitu di WA itu gitu ya. Kita ngomongin tentang uang gitu ya, ngomongin apa gitu, kalian buat deh gitu, saling WA gitu ya. Gitu ya, itu gunanya agar kita bisa mendapat kepercayaan dari pihak pinjaman online gitu ya. Di samping kita bisa cepat ACC dan galbay juga kita aman gitu ya. Mereka paling menghubungi nomor-nomor kita aja gitu ya. Nah, itu caranya guys, sangat gampang sekali. Silahkan diikuti cara ini ya guys, beberapa poin ini yang penting agar kalian aman dalam mengajukan pinjaman online, galbay juga aman gitu ya. Simpel sekali caranya. Nah, gitu ya. Jadi yang kemarin bertanya kepada saya, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya ya. Inilah yang bisa saya sampaikan buat kalian agar pada saat kalian mengajukan pinjaman online itu aman gitu. Ya, kita kan nggak tahu uang kita gajiannya, entah kita punya keperluan lain ya. Tentunya untuk membayar pinjol tentu uang kita kurang. Jatuh tempo pula kan. Nah, debt collectornya udah mengganas gitu. Apalagi yang ilegal kan mengganas. Nah, kok belum dibayar juga kan? Padahal kita ingin membayar, tapi memang rezeki itu belum ada ya, bagaimana gitu kan? Nah, gitu ya. Oke, mungkin itu aja teman yang bisa saya sampaikan pada konten saya kali ini. Semoga kalian selalu diberi kemudahan selalu ya, harap saya gitu. Dan sebelum saya tutup, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel Bang Kopil Official ini bisa semakin berkembang dan memberikan manfaat kepada kita semua. Akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markisan, mari kita santai.